Apakah itu sudah sempurna? Enggak juga sih gitu ya. Karena prinsipnya ada lagi gitu, bahwa kemampuan untuk membuat grafis itu ya, pesan-pesan dalam bentuk grafis ya, biar bagaimanapun kita memang perlu belajar sedikit ke teman-teman di kafe itu kayak begitu. Bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, hari ini kita pertemuan terakhir untuk menghadapi UTS, jadi pertemuan ke-7 seperti yang telah diagendakan di pertemuan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan secara tatap maya, perkuliahan tatap maya di pertemuan 1, 2, 7, dan 15 kayak begitu. Dan sekarang adalah pertemuan yang ketiga secara tatap maya. Materinya sebenarnya sudah saya angkat ya, sudah saya unggah tuh materi pertemuan ke-7, yaitu bagaimana distribusi dari pesan-pesan multimedia melalui YouTube kayak gitu ya. Ini semua sebenarnya materi-materi yang disajikan selama perkuliahan jelang UTS ini sebenarnya semuanya sudah makanan kalian sehari-hari, semuanya pasti sudah bisa tuh. Bikin PPT itu gampang banget, semuanya sudah pasti bisa karena tiap hari kita bikin materi presentasi untuk kuliah atau untuk kerja kayak begitu. Lalu yang kedua juga waktu kita bikin pesan multimedia secara melalui aplikasi Canva juga semuanya sudah gampang, semuanya pasti bisa. Jadi ini makanan sehari-hari, tapi kenapa harus diungkapkan juga, harus disampaikan juga, karena ini adalah berkaitan dengan bagaimana pemahaman kalian terhadap pesan-pesan dalam bentuk multimedia kayak begitu. Intinya kayak begitu sih ya, bukan bagaimana kerja dengan PPT atau dengan apa namanya Canva gitu. Memang ada yang lebih sempurna lagi, bahwa untuk produksi konten-konten multimedia itu ada yang lebih sempurna lagi. Kalau untuk grafis sudah pasti itu sudah membutuhkan kepada aplikasi semacam Adobe Photoshop atau Corel Draw minimal kayak begitu. Dan kalau misalnya sampai naik ke misalnya ke dalam bentuk audio video ya ada bentuk dalam multimedianya bercampur dengan audio video, otomatis kita sudah harus masuk ke Adobe Premiere atau ke Epic Media Composer kayak begitu. Biasanya saya pakai Epic Media Composer. Nah, kita akan lebih sempurna memaksimalkan dari produksi konten-konten multimedia seperti itu. Lalu pada konten terakhir, pada materi modul terakhir, modul 6 dan 7, saya tunjukkan bagaimana bermain-main dengan distribusi melalui blog. Ini kelihatannya aplikasi paling gampang gitu ya, paling gampang karena semua orang pasti mainannya ini sekitar, saya belajar bikin blog itu sekitar 13 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu malah kayak begitu. Dulu masih baru kayak begitu, jadi masih norak kayak gitu ya, jadi masih giat banget bikin blog kayak begitu. Dan ini kenapa harus diulangi lagi kepada kalian, karena ini adalah cara paling gampang untuk memahami soal unsur channel, saluran kayak begitu. Karena selain ada aplikasi yang lain sekarang ya, media sosial kan memang memungkinkan banyak sekali, ada Facebook, ada apa namanya, dan seterusnya kayak gitu ya. Tapi blog adalah pelajaran pertama yang paling gampang untuk memahami bagaimana sistem aplikasi yang mendistribusikan pesan-pesan multimedia. Nah, melalui blog kita bisa menyampaikan pesan dalam bentuk teks, foto, gambar ya. Jadi kalau foto dan gambar itu bisa foto itu bisa foto yang hasil foto ya. Kalau gambar kan bisa berkaitan dengan animasi atau hasil gambar yang non fotografi kayak begitu ya. Lalu grafis tentu saja kayak begitu. Terus yang paling pasti bisa juga tuh pesan-pesan dalam bentuk audio video juga bisa disalurkan melalui blog kayak begitu. Jadi ini juga sudah sangat lengkap. Tapi memang pada akhir sekarang sudah menjadi ketinggalan zaman. Iya. Awalnya kan ya bagaimanapun perusahaan pun pada punya blog kayak begitu. Jadi bukan cuma pribadi. Kalau dulu kan ya yang karena bikin situs tuh mahal, terhitungnya mahal ya untuk pribadi ya. Jadi lebih banyak dimiliki oleh personal kayak begitu. Tapi perkembangan berikutnya itu perusahaan pun mencoba memelihara klien-kliennya atau nasabahnya dan seterusnya, itu membangun komunitas tuh melalui blog kayak begitu. Jadi blog ini juga sempat menjadi favorit juga tuh bagi organisasi untuk menyampaikan pesan-pesannya gitu ya secara non formal.
Kalau yang formalnya kan melalui situsnya, situs resminya kayak begitu. Nah, yang pertemuan sekarang yang terakhir ini 7 ini saya sampaikan melalui bagaimana mendistribusikan pesan multimedia melalui YouTube kayak begitu. Kenapa YouTube? Ya sekarang nggak bisa dipungkiri lagi YouTube sudah menjadi aplikasi yang paling memanjakan kita kayak gitu. Jadi bagaimana pesan multimedia itu disalurkan dengan sempurna, dengan cepat gitu ya, dan masif kayak gitu. Jadi ini lebih maju dibandingkan blog. Secara fiturnya sebenarnya sistem kerjanya sama sih ya. Begitu kita masuk ke Canva, masuk ke blog, atau masuk ke YouTube sama tuh. Begitu kita harus punya akun ya, harus punya username, harus punya password. Ini sudah hafal semuanya, pasti sudah bisa kayak begitu. Setelah itu login, nah kita ketemu yang namanya sama-sama atau semuanya punya yang namanya Content Management System atau CMS. Aplikasi Canva punya, aplikasi blog juga punya ya, YouTube juga punya kayak gitu. Cuma YouTube memang lebih rumit lagi, itu lebih banyak setting-settingnya tuh memang banyak. Terutama kalau kita bertujuan bagaimana pesan-pesan yang didistribusikan oleh YouTube ini bisa tersebar dengan luas. Kita harus mempelajari yang namanya SEO kayak begitu ya. Juga mencoba menarik algoritma halayak tuh supaya tertarik masuk ke akun kita untuk menyaksikan konten-konten kita. Pada akhirnya sekarang nih YouTube ini kan bukan lagi sekedar bagaimana berkreasi, menyampaikan, mendistribusikan konten-konten multimedia, tapi bagaimana menyalurkan konten-konten multimedia ini bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan nafkah. Dan tidak satu orang, dua orang yang bisa meraih nafkah tuh bukan cuma 1 juta, 2 juta, tapi sudah sampai ke angka miliar kayak gitu. Jadi apa yang dicapai oleh siapa, Atta Halilintar, oleh Ria Ricis atau si Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier kayak gitu ya, itu sudah mencapai angka ke miliar gitu per bulan. Jadi dari YouTube mereka sudah dapat uang banyak kayak begitu. Nah ini juga yang membuat tren ini belakangan membuat televisi sudah mulai harus siap-siap tergusur kayak begitu. Nah karena itu kenapa di perkuliahan kita ini juga wajib kita pelajari juga, karena biar bagaimanapun sebenarnya ini juga tren yang tidak bisa kita hindari, karena satu-satunya di saluran sekarang ini yang bisa diandalkan lagi bukan lagi televisi kayak begitu. Televisi sudah terlanjur mahal ya, transmisinya kan mahal, biayanya mahal tuh untuk membeli hardware-nya. Nah, YouTube ini yang menjadi pilihan utama sekarang. Bahkan organisasi besar, bahkan lembaga perusahaan-perusahaan besar yang tergolongnya tadinya raksasa tuh, yang menguasai kegiatan telekomunikasi dan komunikasi tentunya ya, semacam televisi, semua memanfaatkan media sosial ini. Jadi konten-konten TV sekarang juga didistribusikan melalui YouTube, melalui media sosial kayak begitu. Karena itu kita juga harus bisa ngulik juga. Ini saya kira semuanya sudah bisa ngulik sih, sudah punya rata-rata sudah punya akun, sudah bisa mainkannya. Palingnya sekarang saya hanya meyakinkan bahwa pesan-pesan multimedia atau sistem komunikasi multimedia itu sekarang bisa disalurkan dengan sempurna melalui saluran yang bernama YouTube kayak begitu. Ini tidak bisa dipungkiri. Yang kedua sekarang sudah banyak juga tuh perusahaan-perusahaan raksasa yang kemarin perusahaan-perusahaan televisi itu ya. Sekarang sudah punya akun sendiri mirip YouTube tuh kayak gitu, kayak punya Indosiar dan SCTV itu namanya video tuh kan ya. Itu kan model-model seperti YouTube sebenarnya, tapi itu internal juga tuh. Masih konten-konten mereka kayak begitu. Tapi ini arahnya adalah bagaimana mereka juga pengen punya saluran sendiri seperti YouTube. Jadi mereka terinspirasi bagaimana YouTube bisa meraih untung banyak ya, dan bisa mendistribusikan konten-konten mereka khusus di salurannya mereka sendiri itu secara resmi kayak begitu. Jadi mulai bikin semacam saluran eksklusif kayak begitu. Ya tapi tetap harus diakui sampai sekarang YouTube tetap tidak tergantikan oleh media manapun. Jadi tujuannya itu kenapa saya harus memberikan materi tentang produksi grafis dengan PPT, PowerPoint, dan Canva. Tujuannya adalah bagaimana kalian bisa memahami bagaimana produksi konten-konten multimedia seperti itu. Memang pada akhirnya ada yang lebih sempurna lagi tuh ya. Ada yang namanya Adobe Premiere ada Photoshop dan juga Corel Draw kayak gitu ya. Karena PPT dan PowerPoint dan Canva itu kan lebih diarahkan bagaimana membuat grafis.
Tapi kalau untuk bagaimana membuat foto, tentu saja kalian kan sudah dapat materi dari fotografi. Nah, itu dari sana kayak begitu. Jadi kita saling nunjang nih. Ada fotografi, lalu ada multimedia. Satu lagi memang harus idealnya tuh ada tuh mata kuliah komunikasi grafis tuh ya. Jadi mirip-mirip kayak DKV kecil kayak begitu. DKV mirip DKV, desain komunikasi visual. Tapi yang lebih disederhanakan menjadi 14 pertemuan. Nah, ini bagaimana belajar bikin konten multimedia dengan Adobe Photoshop atau Corel kayak begitu. Tapi saya nggak tahu di kampus kita sepertinya tidak ada. Karena itu saya masukkan di sini, saya perkenalkan ada yang paling sederhana adalah bagaimana melakukan produksi konten multimedia dengan PPT atau PowerPoint atau dengan Canva kayak begitu. Belum sempurna, iya memang belum sempurna. Tapi sekarang paling nggak trennya adalah Canva itu sudah menjadi pilihan juga tuh kayak begitu. Karena kan tidak semuanya, mungkin ada teman-teman sudah ada yang ahli itu bikin pakai Adobe Photoshop atau pakai Corel. Tapi buat teman-teman yang tidak terlalu ahli, tentu saja bisa menggunakan memanfaatkan Canva kayak begitu. Apakah itu sudah sempurna? Enggak juga sih gitu ya. Karena prinsipnya ada lagi gitu, bahwa kemampuan untuk membuat grafis itu ya, pesan-pesan dalam bentuk grafis ya, biar bagaimanapun kita memang perlu belajar sedikit ke teman-teman di kafe itu kayak begitu. Bagaimana kita memilih warna, kenapa kita memilih warna biru, warna merah dan seterusnya, itu kan ada maknanya tuh. Jadi kita harus belajar sedikit semiotika kayak begitu tentang warna. Lalu juga bagaimana memilih font ya, jenis huruf kayak begitu, besarnya dan sebagainya sampai ke soal komposisinya kayak begitu. Lagi-lagi ini perlu pemahaman nih. Memang Canva sudah memanjakan tuh. Tipe hurufnya sudah dipilih oleh mereka, sampai warna pun sudah dipilih. Tapi kita pun sebagai kreator bisa mengubahnya. Jenis hurufnya bisa kita ubah, besarnya, besar fontnya bisa kita ubah, sampai warna pun bisa kita ubah. Bahkan susunannya bisa kita ubah kayak begitu. Jadi template itu tidak mati-mati amat, tapi masih bisa diubah. Jadi tergantung kreativitas. Kalau kita misalnya sangat kreatif dan pengen menghasilkan karya grafis dari Canva itu secara lebih orisinal kayak gitu, maka template yang sudah ada tuh harus coba diubah lagi. Kita kreasikan lagi kayak begitu. Jadi kita tidak terima mentah-mentah gitu apa yang disajikan oleh Canva kayak gitu. Nah, yang berikutnya begitu juga berkaitan dengan adanya blogspot dan YouTube sama tuh. Penekanannya adalah bagaimana kalian bisa memahami sebuah proses komunikasi multimedia ya dengan pada tahap yang distribusi. Kalau ketika kita bicara bahas tentang blogspot dan PPT dan Canva adalah bicara tentang produksi, maka ketika bicara membahas tentang persoalan blogspot dan YouTube, kita bicara tentang distribusi kayak begitu. Jadi ini dua jalur yang terpisah kayak begitu. Tapi sama-sama karakternya sama-sama di Canva, blogspot dan YouTube bergantung pada internet. Jadi kita sangat butuh jaringan kayak begitu. Dan sistemnya sama. Kita harus bikin pendaftaran dulu, harus punya akun, harus nanti dapat username-nya, harus punya password-nya. Setelah itu kita masuk ke yang namanya CMS. Dan yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kemampuan kalian ya adaptif tuh dengan fitur-fitur yang ditampilkan pada setting-setting dari masing-masing aplikasi kayak begitu. Ini nggak perlu dari modul dari saya sih, kalian juga kulik dari YouTube pun banyak sih. Belajar sendiri itu banyak kayak gitu. Jadi kalian saya yakin teman-teman kalian yang sudah punya PH itu lebih ahli dibandingkan saya. Bagaimana mengutak-atik YouTube tuh dalamnya tuh lebih ahli. Paling nggak untuk tahap pertama ini ya, kalau buat teman-teman yang memang belum terlalu familiar dengan YouTube, minimal tuh sudah bisa buka akun kayak begitu ya, sudah punya akun, sudah punya username, sudah punya passwordnya, terus bisa mengunggah kayak gitu ya, mengunggah konten. Tentunya setelah kontennya kita produksi tuh di tahap sebelumnya, di tahap produksi, entah melalui Canva atau pakai editing ya, misalnya kalau video kan pasti pakai editing tuh, pakai Adobe Premiere atau pakai Avid Media Composer. Nah begitu masuk ke YouTube sudah bisa mengunggahnya tuh, termasuk kita melewati tahap-tahapnya kayak begitu. Memang di modul yang saya buat tidak terlalu detail karena ini rata-rata sebenarnya saya yakin semuanya udah bisa sih gitu. Semua sudah bisa. Tinggal bagaimana tuh memasang trik-trik tertentu tuh ya. Tujuannya bagaimana algoritma si YouTube itu membuat konten kita tuh menjadi perhatian gitu. Yang itu yang susah. Target kita adalah di YouTube adalah bagaimana menggait viewers sebanyak-banyaknya. Lalu pada akhirnya mendapatkan subscriber yang sebanyak-banyaknya kayak begitu. Syukur-syukur setelah nyampe ke
berapa 1000 ya, 1000 subscriber, 4000 jam ditonton, ya kita sudah bisa dimonetize kayak begitu, dapat uang kayak begitu. Nah, itu berarti sudah pintar tuh membuat setting-setting di CMS-nya YouTube kayak begitu. Lalu nanti pada tahap berikutnya setelah malam ini, setelah UTS baru kita akan masuk ke tahap bagaimana memaksimalkan fungsi YouTube, terutama pada fitur yang untuk streamingnya, untuk siaran live-nya kayak begitu. Ditambah lagi dengan aplikasi tambahannya, ada OBS kayak gitu ya, ada StreamYard kayak begitu yang ini mudah-mudahan nanti ya bisa membuat kalian makin memahami bagaimana aplikasi dari komunikasi multimedia. Ingat di mata kuliah saya, hampir mata kuliah saya selalu berusaha tuh bagaimana mata kuliah ini bisa menjadi semacam perkuliahan aplikatif kayak begitu. Karena pada akhirnya kalau cuma belajar teori kan gampang tuh, nggak beli bukunya baca kayak begitu ya. Tapi bagaimana persoalan-persoalan multimedia ini diaplikasikan secara nyata kayak gitu. Jadi minimal teman-teman tuh sudah nggak kaget lagi kalau bikin suatu saat dapat tanggung jawab menjadi media spesialis atau jadi apalah konten kreator dan seterusnya kayak begitu ya. Itu nggak kaget lagi kayak begitu. Kita sudah terampil. Dan itu memang harus diaplikasikan, harus dipraktekkan kayak begitu. Monetasi itu kan bagian dari setting tadi tuh. Jadi kalau kalian memahami settingnya tuh ya, setting ketika awal tuh setting tuh ya, masuk ke setting tuh, bagaimana bikin kode-kode tertentu, bagaimana bikin tag ya, tag tuh yang penting tuh tag tuh sebenarnya tuh. Jadi kita kan kadang-kadang bikin tuh misalnya Arif Rahman, konten Arif Rahman, cara membuat cabai gitu kan ya. Nah kamu kadang-kadang cuma pakai di tagnya Arif Rahman, koma terus ya, terus cabai gitu kan ya. Nah itu ada triknya tuh. Ternyata kalau yang triknya tuh dari pemilihan thumbnailnya tuh ya. Thumbnailnya kan kita bikin pakai Canva tuh ya. Itu sudah harus di-rename tuh pakai judulnya tuh. Di-rename pakai judul yang kamu pilih untuk di sana di judulnya itu. Diubah tuh jadi tuh. Situ tuh. Jadi sudah ada triknya tuh di situ tuh. Masukin thumbnailnya ke situ ya, terus nanti di tag-nya itu jangan tag-nya cuma Arif Rahman dan cabai karena Arif Rahman belum terkenal kayak begitu di YouTube ya. Cabai mungkin banyak. Tapi kamu klik lagi kata kunci cabai itu, cari lagi di searching lagi di YouTube tuh, searching lagi kira-kira mana yang paling populer tuh. Paling populer dikopas, judul itu dimasukin jadi tag-nya kayak gitu. Jadi memang triknya banyak sih sampai nanti ada soal apa namanya? Tidak ada apa namanya? Konten ini tidak pernah diputar di Amerika kayak gitu, dipilih kayak begitu juga, terus bahasa Indonesianya segala macam. Termasuk juga yang semacam apa ya? Saya lupa tuh namanya ya. Tipenya tuh di mana tuh? Nah, cari yang paling populer tuh, misalnya wisata perjalanan tuh ya. Itu kan paling populer tuh, pilih itu tuh. Jangan kekeh kita tuh pendidikan kayak gitu. Karena pendidikan tuh kan nggak populer. Jadi kadang-kadang ada triknya. Kadang-kadang kita yang paling populer tuh, kalau misalnya film dokumenter, nggak laku juga tuh. Tapi kita pilih short film kayak begitu. Jadi harus, termasuk pilih judulnya juga harus pinter tuh. Bagaimana judul itu memang spesifik, tidak dimiliki orang lain. Atau kita meng-clickbait nama terkenal gitu. Misalnya kalau Arif Rahmansyah wawancara dengan Iwan Fals, jadi Iwan Fals yang ditonjolkan tuh. Iwan Fals ngomongin itu, jadi Arif Rahmannya nggak usah. Iwan Fals tuh, Iwan Fals ngomongin apa presiden 2024, nah itu kan lebih dahsyat tuh. Jadi kata kunci Iwan Falsnya presiden 2024-nya kan hangat. Nah itu jadi algoritmanya akan nyari ke situ. Nah itu kita kopas lagi, masukin lagi ke tag-nya. Jadi triknya itu memang agak ini sih, perlu ngetrik juga kayak gitu. Banyak cara-caranya gitu kira-kira. Jadi beberapa termasuk bikin hashtag di apa namanya di deskripsi itu dikasih juga hashtag yang paling populer tuh. Cari yang nama populer misalnya ya, karena Arif belum terkenal ya Iwan Fals yang ditulis hashtag Iwan Fals kayak gitu tuh. Ya sama lagi apalagi misalnya musik apa ya namanya ya, musik dia kan musik kritik sosial kayak begitu misalnya. Nah itu ditampilkan. Kadang-kadang malah konser misalnya itu lebih populer. Jadi harus pintar bermain-main di situnya tuh, di deskripsi dan seterusnya kayak gitu. Kalau akun Bapak sendiri tujuannya di monet nggak Pak? Atau untuk karya aja? Siapa? Punya akun Bapak gitu.
Awalnya cuma dokumentasi. Dokumentasi aja. Saya bikin, saya lupa ya 6 tahun yang lalu apa 6 tahun yang lalu. Saya seneng aja karena saya penggemar Iwan Fals ya kebetulan ya. Saya punya ada dulu tuh kalau misalnya dia konser tuh, saya rekam videonya tuh dulu tuh kebetulan bagus gitu rumah TV-nya. Saya rekam, terus karena supaya abadi, saya dokumentasikan, saya masukkan ke YouTube tuh. Dulu mah nggak ada masalah, belum sampai kena royalti segala macam. Hanya itu. Terus lama-lama ternyata itu yang mengundang penonton, mengundang viewers kayak gitu. Lama-lama akhirnya bikin konten, lama-lama ya akhirnya dimanfaatkan aja buat segala macam. Walaupun begitu saya masukkan konten tutorial perkuliahan, jeblok tuh itu saya tuh monetis saya tuh, karena itu kan yang nonton nggak banyak kayak gitu. Tadinya waktu bikin konten pegadaian tuh malah laku tuh, malah itu yang mendatangkan uang tuh. 1 bulan tuh bisa $35 dari satu konten pegadaian tuh. Nah justru malah konten tutorial itu yang bikin jeblok. Jadi harusnya 1 bulan tuh dapat 70 kayak gitu ya, turun jadi 50. Itu kan sayang tuh kayak gitu. Sayang banget hilangnya kayak begitu. Jadi itu yang harus spesifik sih, memang kita harus milik-milikan ya. Ada orang kayak kontennya Deddy Corbuzier cuma ngomong doang tapi laku kayak begitu ya. Siapa Refly Harun juga sama, jadi siapa namanya Rocky Gerung juga sama kayak begitu. Kontennya cuma ngomong doang tapi laku kayak begitu. Nah kita emang sekelas kita yang masih belum terkenal emang harus cari akal otak. Nah akun saya tuh bisa terkenal itu bisa dapat banyak viewers karena banyak konten Iwan Fals zaman dulu, konser-konsernya kebetulan saya rekam kayak begitu. Bahkan saya punya mentahannya asli gitu ya. Teman-teman ada yang di PH dan dia yang shoot konsernya gitu. Saya dapat mentahnya ya buat dokumentasi tadinya sih, tapi lama-lama ya lumayan cuan juga nih ya. Nah, akhirnya naikinnya satu-satu, cicil tuh dari konser full sampai yang satu-satunya. Tapi sekarang sudah repot tuh. Sekarang ketahuan punya Iwan Fals langsung di ban. Yang punya yang langsung komplain kayak begitu. Jadi sekarang susah, bahkan kita nyanyi cover pun sudah harus ada izinnya kayak gitu. Kalau enggak ya di komplain sama yang punya. Ya kalau di komplain ya akhirnya nggak dapat monetis juga. Akhirnya ya paling gampang makan, kulineran kayak gitu ya. Kulineran, pariwisata kayak begitu. Ya itu yang paling gampang sih. Jadi awalnya kayak gitu, awalnya cuma dokumentasi, lama-lama berpikir bagaimana memaksimalkan jadi bisnis. Dan terakhir adalah bagaimana memaksimalkan saya menjadi akun tuh untuk bisnisnya The Gade TV itu ya. Jadi The Gade TV itu adalah semangatnya adalah dari bagaimana bikin saluran sendiri, bikin TV sendiri tanpa kita bikin frekuensi gitu ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya jadi bisnis juga.